Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ma ba'du. Yang terhormat pengurus Yayasan At-Tauhid yang dirahmati oleh Allah, yang kami hormati Bapak Ibu peserta kajian yang dirahmati oleh Allah pula. Pripun kabare Bapak Ibu? Kalau saya bilang apa kabar, jawabnya alhamdulillah sehat bahagia bersama Al-Qur'an. Mata nggih? Ya, sehat bahagia bersama Al-Qur'an. Apa kabar Bapak Ibu? Alhamdulillah sehat bahagia bersama Al-Qur'an. Semangat nggih? Semangat nggih. Alhamdulillah di pagi hari ini kita masih dipertemukan oleh Allah dalam rangka thalabul ilmi, dan insya Allah saya akan mengambil tema pada pagi hari ini 3 kunci hidup bahagia selamat dunia akhirat. Ya, insya Allah ya. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, hidayah, taufik dan inayahnya kepada kita semuanya sehingga kita bisa berjumpa di sini dalam keadaan sehat dan afiat, semua bahagia, semua sehat ya. Semuanya berkesempatan untuk bertemu kembali dalam rangka thalabul ilmi, dan keduanya sholawat ma'assalam semoga tercurahkan kehadirat Rasulullah dan para Rasul yang diutus sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama para sahabatnya dan orang-orang yang mengikuti beliau sampai akhir hayat, sampai akhir yaumul kiamah. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, sudah ayat ini sudah familiar sekali, surat tentang syukur. Karena saya akan mengambil judul 3 kunci hidup bahagia. Pengen bahagia apa pengen sedih Bu hidupnya? Bapak? Pengen bahagia ya? Iya. Dalam menjalani kehidupan ini ada pilihan hidup, ada pilihan kehidupan kita, pingin sedih atau pingin bahagia. Bahagia itu diciptakan atau datang sendirinya? Harus diciptakan. Sedih juga diciptakan kita sendiri ya. Jadi kita mau memilih hidup sedih atau bahagia, mau sengsara atau selamat, kan begitu ya. Jadi kita memilih kehidupan yang bahagia, selamat di dunia sampai nanti di akhirat. 3 kunci ya. Mana? Saya lama nggak kesini jadi kangen ya. 3 kunci. Betulnya banyak sih Bu, cuma ini 3 aja ya. 3 kunci. Iya, hidup bahagia. Selamat dunia akhirat. Yang pertama adalah syukur. Surat berapa Bapak Ibu? Syukur 14 ayat 7. Iya. Kemudian yang kedua bersabar. Ketika diuji. Surat 32 155 sampai 157. Surat 21 ayat 35. Surat 29 ayat 2 sampai 3. Surat 3 1 42. Yang ketiga
Ketika ada pilihan hidup, ingin bahagia atau sengsara, tentunya jawabannya apa Bapak Ibu? Bahagia. Ingin menjadi orang yang berbahagia. Karena hidup di dunia ini itu sementara, buat apa kita hidup bersedih atau sengsara ya. Baik, kita buka surat 14 ayat 7 untuk menuju kebahagiaan dunia ya. Itu adalah dengan cara bersyukur. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Wa in ta'azzana, dan ketika memaklumkan. Siapa yang maklumkan, mengumumkan Rabbukum, Tuhan kalian. Mengumumkannya la in syakartum. Sungguh jika kalian bersyukur. Maka kata Allah, la in itu menggunakan la taukid namanya ya. Ketika kita bersyukur, sungguh jika kalian bersyukur, jawabannya juga la azidannakum. Itu menggunakan dua huruf taukid. Ada lam taukid dan nun taukid. La azidanna, sungguh benar-benar aku akan tambah pada kalian. Jadi kalau kita bersyukur, kata Allah, sungguh benar-benar aku akan tambah pada kalian. Tambah apanya? Tambah nikmatnya. Tapi sebaliknya, wala in kafartum, dan sungguh jika kalian kufur, ingkar, inna, sesungguhnya azabi, siksaanku, la syadidun, sangat keras. Kita akan membahas tentang ayat ini Bapak Ibu. Ternyata dalam kehidupan ini tuh ketika dipraktekkan ayat ini, Masya Allah. Okay. Tentunya Bapak Ibu sudah berpengalaman dengan umur yang sekian ini tentang rasa syukur. Tentang rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala yang Allah berikan. Itu paling mustajab, paling mujarab itu adalah dengan bersyukur. Baik di waktu bahagia maupun di waktu diberikan rezeki banyak ataupun di waktu diberikan rezeki yang sedikit. Tetap disyukuri Bapak Ibu. Apalagi ketika kita bangun tidur, kita sudah diajarkan sejak kecil itu ya Bu. Bangun tidur itu dengan ucapan alhamdulillah, kan begitu. Alhamdulillah itu adalah bentuk rasa syukur. Karena syukur itu ada tiga, cara bersyukur itu ada tiga, dengan hati, ya, dengan lisan, dengan perbuatan, ya, dengan hati, dengan lisan, dan dengan perbuatan. Dengan hati kita menjadi lebih tenang, ya, mengucapkan rasa syukur dalam hati. Kemudian dengan lisan kita, alhamdulillah ya Allah atas segala limpahan rahmat yang Engkau berikan kepada kami. Alhamdulillah kami bisa menghadiri majelis ini dengan tanpa dengan tanpa alat apapun kita bisa berjalan di sini. Semuanya bisa berjalan dengan sendirinya ya Pak. Nggak ada yang dipapah ya. Nggak ada yang pakai tekan, betul nonton ya. Alhamdulillah, nggak ada yang pakai tongkat, betul nonton ya. Alhamdulillah, itu aja dari diri kita ya Bapak Ibu, memulai dari diri kita secara fisik, secara zahir maupun batin kita, Masya Allah ya. Bapak Ibu, ketika kita bisa berjalan ke sini, kemanapun melangkah dalam kebaikan, panjenengan ucapkan syukur, terima kasih ya Allah, saya bisa melangkahkan kaki ke majelis ini. Terima kasih ya Allah, Engkau izinkan saya pergi ke pasar misalnya. Terima kasih ya Allah, Engkau izinkan saya melangkahkan kaki ke tempat kerja.
Selalu bilang terima kasih, terima kasih, terima kasih. Terima kasih. Kata-kata terima kasih itu kan ada dua itu Pak. Terima dan kasih. Terima itu kita menerima, kasih kita ngasih. Jadi kalau kita menerima terus tapi tanpa ngasih, itu yang akan menjadi sengsara Bapak Ibu. Jadi orang bakhil. Kita menerima ilmu tapi nggak pernah ngasih ilmu kepada orang lain. Ibu-ibu, bapak-bapak yang hadir di sini, ketika menerima ilmu di sini, ditularkan ke ilmunya? Ditularkan, ya. Jangan menerima terus tapi nggak pernah ngasih kepada orang lain. Itu namanya terima kasih. Itu kata lain dari syukur. Iya. Iya, walaupun sedikit kan karena kata Rasul balighu anni walau ayah kan gitu ya. Sampaikan dariku walaupun satu ayat gitu. Sebisa kita Bapak Ibu, ya, terutama di dalam diri kita. Syukur dengan lisan kita, terima kasih. Mengawali dari nikmat yang Allah berikan kepada diri kita di dalam tubuh kita Bapak Ibu. Apa yang Allah berikan di dalam tubuh kita itu harus kita syukuri, ya. Harus kita apa Bapak Ibu syukuri. Dari atas kepala kita Allah berikan otak kita, alhamdulillah otak kita tidak ada penyakitnya, tidak merasa pusing. Karena orang dikasih pusing yang begitu berat, itu dia akan berobat semampu dia, sepunyanya uang dia supaya kepalanya yang sakit, pusingnya yang luar biasa itu bisa sembuh. Itu mahal untuk mengobati pusing yang luar biasa. Ada orang yang dikasih penyakit vertigo, ya. Itu kalau mau bangun aja muntah-muntah katanya ya. Siapa Bapak Ibu yang di sini yang ada? Oh, ada ya. Masya Allah ya. Alhamdulillah sudah itu. Jadi ketika kepala kita tidak merasakan apa-apa, itu adalah nikmat yang luar biasa. Mata kita harganya berapa Bapak Ibu? Nggak bisa diukur ya. Satu mata dibeli 2 miliar mau Bapak Ibu? No. Setelah itu tapi nggak melihat. 2 mata 4 miliar. Mau Bapak Ibu? Mboten purun. Syukur mboten Bu, Bapak. Bapak Ibu pernah nggak berterima kasih sama Allah, ya Allah, matur nuwun panjang pun paringi kula mripat. Tiban hari ya, alhamdulillah. Mata, kemudian hidung. Hidung untuk apa Bapak Ibu? Untuk menghirup udara, oksigen. Alhamdulillah tangi turu oksigen kita hirup dengan gratis. Ada orang yang bangun tidur ternyata tangi turu ning rumah sakit. Nganggo selang pating tremplek ning irung, ning dodo karena penyakit apa Bu? Bapak? Jantung mungkin ya. Yang di ICU ini kan pating tremplek pernah ya Bu? Tangannya dibundul. Wonten apa nih Bu? Bapak? Infus. Di dadanya perlu dengan templekan. Di sini perlu dengan templekan. Kaki juga ditemplek-templek. Bebas mboten Bapak Ibu? Mboten wonten kebebasan. Pramila kula panjenengan diparingi sehat walafiat tanpa ada kabel-kabel yang menempel di dalam diri kita. Alhamdulillah. Bahagia mboten Bu? Bapak? Bahagia. Senangnya itu. Makanya tadi kata Allah la in syakartum la azidannakum itu seperti itu. Bahagia rasanya. Itu dari hidung ya. Satu tabung itu berapa liter itu Bapak? Oksigen. Berapa liter itu? Oh gitu ya. Masya Allah ya. Setelah lepas dari itu, Masya Allah nikmatnya. Kalau sudah pernah sakit, diberikan sehat itu Masya Allah luar biasa. Gitu. Jadi oksigen aja kalau misalnya Gusti Allah make, umurnya Dewi misalnya sekarang 50, 55, 60, berapa miliar harga oksigen kita ya Allah berikan itu. Tapi Allah menggratiskan. Alhamdulillah. Makan itu dengan nikmat.
Munjuk dengan mulut kita. Ada orang-orang yang di rumah sakit, panjenengan kalau misalnya pingin lebih syukurnya tuh berkunjunglah ke rumah sakit. Nggih. Di rumah sakit banyak orang yang tidak bisa makan dengan mulutnya. Nggih. Dengan selang. Saya tahun 2019 dirawat di Karyadi itu, ya. Di samping saya itu orang Solo, penyakitnya warna-warna itu. Dari kepalanya yang kena kanker ganas. Sudah dioperasi 3 bulan, 4 bulan tumbuh lagi. Dioperasi lagi. Sehingga dia akhirnya daya ingatnya sudah tidak normal lagi. Dan selain itu beliau dikasih penyakit gula yang setiap hari disuntik insulin. Kalau panjenengan alhamdulillah mboten nate dicepat-ceplos amendino nggih Bapak Ibu nggih. Alhamdulillah. Karena beliau berbaring selama berbulan-bulan akhirnya bokong ini pun non sewu membusuk Bapak Ibu. Yang merawat itu suaminya. Suaminya sabar sekali gitu. Beliau makannya tidak pakai mulut tapi pakai hidung. Nauzubillah min dzalik ya Allah. Makanya rasa syukur itu adalah benar-benar membawa kebahagiaan kepada kita semuanya. Jadi tubuh kita Bu, coba panjenengan apa ya, kayak tafakur gitu ya Bu, habis sholat gitu, masya Allah di apa itu dihitung nikmat yang Allah berikan satu persatu dari mulut, kemudian ke lambung itu memproses makanan yang makanannya tadinya apa menjadi apa ya. Ada nanti ada keluar air menjadi kering, menjadi kencing. Kemudian makanan yang tadinya nasi rupanya putih, sayurnya hijau, buah-buahan warnanya ada yang putih, ada yang kuning. Nanti kalau sudah diproses, itu yang proses siapa? Allah semuanya. Alatnya Allah berikan itu luar biasa. Panjenengan Bapak Ibu saya anjurkan, berterima kasihlah terhadap alat-alat vital yang Allah berikan kepada kita. Ya Allah, terima kasih paru-paru saya sehat, lambung saya sehat. Terima kasih ya Allah, ginjal saya sehat. Karena sekarang anak-anak banyak yang terserang diabetes ya Bu. 8 tahun sudah harus cuci darah. Karena apa? Makanan-makanan sekarang, minuman-minuman sekarang itu sudah kimiawi semuanya, ya. Gulanya sudah bukan gula pasir lagi, tapi pemanis-pemanis buatan. Tuh, saya lihat YouTube anak-anak, ya Allah, 7 tahun, 8 tahun, bahkan ada yang 3 tahun, Bu. Anak itu tidak mau makan sayur, nggak mau makan nasi, sukanya makan roti martabak Bandung, itu kan manis, Bu. Tiap hari maamnya itu. Terus minumnya yang manis-manis, yang apa nih, jenis kemasan-kemasan itu. Kena diabetes sekarang. Ya Allah. Jadi kita ini orang tua yang sudah lebih bijak ya Bapak Ibu, memilih makanan-makanan yang sesuai dengan umur kita mawon. Ya itu saya tadi cerita kemarin hari kemarin itu nikmat banget, saya sudah lama nggak minum kopi sama susu gitu kan, tak campur, enak banget. Makan pagi-pagi itu suami gorengin belangreng gitu, belangreng itu pohon goreng itu Pak, crispy itu ya, wah enak sekali. Habis siangnya tuh perut yang nggak tahan itu, protes, kembung akhirnya. Wah ini berarti kopi ini ya. Jadi air putih memang luar biasa. Itu biasanya saya tuh kalau pagi minum air hangat sama jeruk, terus jeruk nipis ya atau lemon sama air garam Himalaya sedikit sama madu. Itu enak di tubuh itu, di pencernaan juga enak. Itu sebagai rasa syukur itu menjaga pola makan, juga menjaga pola pikir Bapak Ibu. Oke. Jadi supaya kita hidup bahagia, apapun yang Allah berikan di dalam tubuh kita, yang Allah sajikan kepada kita, pasangan kita, anak-anak kita. Ibu-ibu, bapak-bapak pernah nggak mendoakan anaknya disebut satu persatu namanya, dibinkan bapaknya? Misalnya saya solehah, bapak saya nasihin kan. Saya mendoakan diri saya, ya Allah terima kasih. Engkau berikan kesehatan lahir batin pada saya, solehah binti nasihin. Kepada suami, sebutkan namanya, binkan bapaknya, anak kita. Yang jauh-jauh kita doakan. Karena saya sekarang tinggal berdua Bu sama bapak. Anak-anak saya jauh, tiga-tiganya jauh semuanya.
ya. Yang satu di Banten, yang satu di Solo, yang satu di Semarang sini. Kemarin Lebaran aja berdua aja gitu. Ya, jadi ketika mendoakan sebutkan satu persatu. Saya sebutkan satu persatu anak saya, gitu kan. Dipinkan bapaknya, menantu juga dipinkan bapaknya. Yang satu lagi menantu lagi. Terima kasih atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kami, gitu kan. Kemudian Bapak Ibu, ada rasa syukur yang telah Allah berikan kepada kita, ya, itu rasa syukur. Kemudian ada lagi sebelum Allah itu memberi, ya, tapi kita biasanya kan kalau kita bersyukur apa yang sudah Allah berikan pada kita itu bersyukur ya Bu. Ada lagi satu cara ibu-ibu, kalau Bapak Ibu menginginkan sesuatu, bayangkan sesuatu itu terjadi dalam pikiran kita, ya, divideokan istilahnya. Jadi dengan membayangkan sesuatu itu, misalnya panjenengan pingin umroh beserta keluarga besar misalnya seperti itu. Sebutkan saya, pasangan, anak saya, menantu saya misalnya gitu kan, divideokan pingin umroh bareng. Tahunnya terserah Allah ya, tapi pingin itu apa namanya kuantum jam. Jadi sesuatu yang belum terjadi, tapi kita kalau kita berdoa kan minta, tapi kalau ini kita membayangkan seperti itu sudah terjadi gitu. Seperti itu Bapak Ibu. Misalnya kita membayang punya toko ya, punya toko. Seperti saya juga Pak Mahmud juga. Siapa di sini yang punya pegawai apa istilahnya dagang gitu ya. Itu juga membayangkan, terima kasih ya Allah pembeli pada mendatangi toko kami gitu kan. Itu ada yang namanya kuantum jam. Itu ada cara-cara bagaimana cara kita mendapatkan rezeki sebelum itu terjadi, tapi kita sudah berterima kasih sama Allah begitu. Biasanya kan bersyukur itu kita mendapatkan sesuatu, terus kemudian kita bersyukur Bu. Tapi ini kita minta sama Allah, tapi dengan cara syukur. Yang sesuatu itu belum terjadi, belum ada, tapi kita sudah merasakan itu ada gitu. Misalnya apapun yang panjenengan inginkan divideokan gitu. Seperti itu namanya quantum jam. Itu pelajaran-pelajaran yang saya pelajari mereka juga berdasarkan ayat-ayat Allah gitu. Dengan surat 14 ayat 7 tadi gitu, namanya quantum jam. Jadi Bapak Ibu untuk mencapai hidup bahagia itu antaranya adalah dengan bersyukur. Kemudian yang kedua adalah ketika kita ingin hidup bahagia, yang kedua adalah bersabar ketika diuji. Bapak Ibu yang hadir di sini sudah pernah diuji oleh Allah apa belum? Sering ya, sering. sering. Coba kita buka ya, karena memang Allah akan menguji kita semuanya Bapak Ibu. Surat 2 ayat 155 sampai 157 Bapak Ibu. Ayat ini insya Allah Bapak Ibu sudah pada hafal ya. Bapak Ibu kalau di rumah habis maghrib atau habis subuh membiasakan diri tadarus enggak? Iya. Itu juga membuat hati kita itu tenang, tentram itu juga dengan tadarus Bapak Ibu. Karena dengan tadarus juga kita bisa belajar, oh ayat ini di sini ternyata gitu kan. Jadi dari juz 1 sampai juz 30 pernah hatam Bapak Ibu? Tadarusnya. Tadarus Bapak Ibu. Saya ini juga obat hati loh. Al-Quran itu obat hati loh. Pembacanya aja sudah enak gitu, tenang ya. Ya, harus memaksa diri dan harus mentargetkan diri untuk tadarus gitu. Habis maghrib gitu kan. Enak harus habis maghrib itu kalau tadarus, apalagi habis subuh gitu. Enak sekali. Jadi kan misalnya yang masih belum lancar membacanya misalnya 1 lembar apa 2 lembar gitu. Dibaca pelan-pelan sambil terjemahnya begitu.
Iya, luar biasa. Jadi di dalam hati itu, di dalam hati pikiran itu menjadi tenang. Terus kita juga kayak murojaah. Murojaah itu mengulangi pelajaran-pelajaran yang sudah disampaikan oleh para ustadz, ustazah gitu. Oh, ternyata ayat itu di sini. Oh, ternyata ayat itu di sini urutannya gitu. Jadi kita banyak manfaatnya, Bu. Ya. Melembutkan hati itu antara lain dengan membaca Al-Qur'an, mentadarusnya gitu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk dibaca bersama yuk. Ayat 155 dulu. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ 156. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. Shadaqallahul azim. Walanabluwannakum, dan sungguh benar-benar kami akan menguji kalian. Ini juga menggunakan lana lagi. La dan nun taukid. Lanabluwanna itu ya. Dan sungguh benar-benar kami akan menguji kalian. Maka ketika ujian datang jangan kaget ya. Karena memang Allah ketika manusia hidup di dunia akan diuji. Dan ujian itu ada dua nanti ya. Ya, ada baik, ada buruk. Dan sungguh benar-benar kami akan menguji kalian bisyai'in dengan sesuatu. Sesuatunya apa? Minal khauf. Yang pertama diuji dengan apa, Bu? Bapak? Ketakutan, kekhawatiran, ya. Yang kedua nanti saya akan satu persatu. Walju, dan kelaparan. Yang ketiga, kekurangan harta. Yang keempat, kekurangan jiwa. Yang kelima, kekurangan buah-buahan. Saya sesuai dengan depak aja. Kemudian wabasyiris sobirin, dan berikanlah bagi orang-orang yang bersabar. Oke, kita bahas satu persatu. Minal khauf. Allah akan menguji kita dari ketakutan, kekhawatiran. Ibu bapak pernah khawatir? Ya. Pernah takut? Pernah mengkhawatirkan masa depan? Pasti. Iya. Kekhawatiran, ketakutan besok aku nek tuwa uripe karo sapa ya? Misalnya anake loro, Pak. Kok nek aku urip karo mantu, apa mantuku pinter apa ora? Pernah enggak, Pak? Iya. Sing urung terjadi itu pasti kadang banyak orang yang mengkhawatirkan. Ketakutan sendiri. Padahal kita belum tentu sampai usia tua. Kenapa harus dikhawatirkan? Kenapa harus ditakutkan? Maka Bapak Ibu, kalau ingin bahagia, jangan terlalu memikirkan sesuatu yang belum terjadi. Apalagi pikiran-pikiran buruk ya. Pikiran apa yang kita pikirkan justru itu yang bakal terjadi Bapak Ibu. Maka jangan pernah berpikir keburukan untuk masa depan kita. Tentang sekarang aja jangan pernah memikirkan tentang keburukan-keburukan itu. Pikirkan yang baik-baik saja. Kalau kita ingin hidup bahagia, jangan khawatirkan masa yang akan datang yang belum tentu kita menangi gitu. Kita menjalani. Iya, pasrah. Itulah makanya Allah mempunyai suatu cara supaya orang Islam, orang yang beriman ini bertawakal. Kita kan punya Allah. Tawakal, pasrah diri. Setelah kita berusaha berdoa, tawakal. Jadi nggak usah memikirkan sesuatu yang akan terjadi.
Jangan mengkhawatirkan sesuatu yang belum terjadi. Jangan terlalu takut untuk masa depan yang belum tentu kita jalani gitu. Jadi nikmatilah hari ini untuk bahagia ya Bu. Nikmati hari ini, syukuri apa yang sudah Allah berikan, sudah. Untuk yang akan datang pasrahkan sama Allah sambil kita ikhtiar berusaha. Kemudian yang satu lagi, jangan memikirkan sesuatu yang telah terjadi. Baik itu yang menyakitkan ataupun yang membuat luka gitu ya Bu. Biasanya yang diingat-ingat itu adalah yang menyakitkan. Apa meneh? Ya, ini menurut penelitian, wong wedok niku pasangan suami istri, seorang istri itu akan menjadi ahli sejarah biasanya. Tidak mudah melupakan masa lalu. Nek lupa enggak, tapi memaafkan ya. Jadi biasanya dalam rumah tangga itu terjadi wong wedok iki ahli sejarah karena apa? Kesalahan suami yang sudah berlalu, suaminya sudah lupa, wong wedok itu biyen dina iki jam iki sampean berbuat ngene. Seperti itu biasanya. Itu yang akan membuat luka lagi gitu. Kalau diorek-orek itu akan membuat luka lagi. Maka orang-orang yang seperti itu, ahli sejarah itu, orangnya hidupnya nggak bahagia. Jadi anaknya marah dan marah gitu. Tidak bisa mengendalikan emosi. Padahal ciri daripada orang bertakwa adalah bisa mengendalikan emosi. Kan surat Ali Imran ayat 134 itu kan. Ciri-ciri orang bertakwa yang pertama adalah apa? Alladzina yunfiquna fis-sarra wa dharra. Berinfak di waktu lapang maupun sempit. Yang kedua apa? Wal kadhiminal ghaidha. Bisa menahan amarah, Bapak Ibu. Bisa mengontrol emosi. Itu. Jadi orang yang ada di dunia ini sesungguhnya lagi diuji, nanti di akhirat itu diayai istilahnya Bu. Kalau ujian itu lulus ya, orang-orang yang pemarah, nggak ada orang di surga itu orangnya marah-marah nggak ada. Orang di surga itu orangnya lemah lembut, penyabar, gitu. Maka ketika kita mau marah-marah ingat ayat itu. Oh saya ingin menjadi ahli surga. Maka untuk marah itu, ya itu kita bisa menahan, mengontrol emosi. Karena ketika bisa mengontrol emosi, itu insya Allah orang-orang di sekitar kita itu akan selamat tuh. Karena orang yang sedang emosi ketika berkata-kata itu biasanya nggak terkontrol. Orang-orang yang lagi emosi, kebanyakan itu kata-katanya bisa menyakitkan orang lain yang kita marahi gitu. Ada kasus kan gitu. Jadi seorang karyawan yang berbuat salah gitu ya, karena karyawan itu kan punya bosnya ngaruh-ngaruh itu, ngandani gitu kan. Ngandani ini kamu salah berbuat ini gitu kan, di pendek istilahnya dinasehati gitu. Tapi si karyawan ini nggak terima, merasa sakit hati gitu. Akhirnya saya sakit hati sama bos ini, awas gitu. Akhirnya padahal itulah yang ketika kita itu mengeluarkan kata-kata kepada orang lain, itu orang lain tuh kadang menerimanya itu sakit hati itu. Nah orang yang sakit hati itu ketika akhirnya apa? Dendam merencanakan apa? Pembunuhan, ya, pembunuhan. Ketika ingin membunuh, ketika mendatangi rumahnya si bos ini, ngerti ini bos ini masih sendirian di rumah, ternyata dia sudah bawa pisau dari rumah ya. Si bosnya ini datang ke rumah, si karyawan ini karena sudah sakit hati itu mendatangi rumahnya bosnya malam-malam itu ingin membunuh bosnya karena sudah sakit hati gitu kan dianya. Kayaknya dibunuhlah bosnya ini. Di rumah itu tidak hanya ada bosnya, istrinya tahu keluar ditusuk sekalian. Anaknya akan menolong ditusuk sekalian. Akhirnya dari kemarahan itu, dari rasa dendam itu, akhirnya apa yang terjadi? Ya itulah setan. Akhirnya membisikkan hal-hal buruk, akhirnya panjang urusannya, menjadi penjara akhirnya kan begitu. Itulah yang akan merugikan manusia di dunia. Maka untuk menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa itu adalah yang kedua adalah bisa menahan amarah. Yang gandengannya itu apa? Memaafkan wal afina 'anil nas. Ketika kita
disakiti oleh orang lain, ketika kita dihina orang lain, difitnah oleh orang lain, kita mampu memaafkan, gitu. Mampu memaafkan kesalahan orang lain. Apalagi ketika hidup ini, Allah akan mengirim orang-orang terdekat kita, Bu, untuk menguji kita, gitu. Bukan orang jauh yang akan menguji kita, Bu. Orang terdekat, kadang teman dekat, pasangan, anak, mertua, orang tua, kakak adik, ya, kakak adik ipar, biasanya seperti itu. Seperti itu, Allah akan menguji dengan orang-orang terdekat dengan kita. Sabarkah kita, kan begitu? Dengan ujian yang Allah berikan itu. Benar, ibu-ibu, bapak-bapak sudah merasakan bahwa kadang ada orang yang sangat menjengkelkan gitu. Orang terdekat, Bu. Allah kirim itu. Apakah kita sabar atau kita menjadi orang yang pemarah gitu. Ya, karena itu adalah kiriman dari Allah, itu Allah memberikan solusinya juga gitu. Ketika datang menyakiti hati kita, kita bisa memaafkan kesalahan orang lain. Orang berpasangan hidup berpasangan juga seperti itu, rasa cemburu gitu kan, karena pasangannya mungkin nggak perempuannya, nggak laki-lakinya, nggak istrinya, nggak suaminya, kadang ada berbuat selingkuh terhadap orang lain, misalnya seperti itu akan menyakitkan sekali. Lah itulah kita di sini dalam rumah tangga itu bisa memaafkan sesuatu yang sudah berlalu gitu. Maka jangan ketika kita ingin hidup bahagia, jangan pikirkan, jangan takutkan, jangan khawatirkan sesuatu yang akan datang. Dan lupakan sesuatu yang sudah terjadi. Nikmatilah hari ini. Itu kuncinya itu, Bu. Jangan khawatirkan sesuatu yang belum terjadi, ya. Lupakan masa lalu, ya. Kemudian nikmati hari ini, Bu. Insya Allah hidup kita akan bahagia. Kita itu sudah disuguhkan Al-Quran itu, Masya Allah. Benar-benar obat hati ini. Ini tuh benar-benar obat hati. Saya tuh Masya Allah, itu Al-Quran itu memberikan solusi yang luar biasa. Kalau kita mengkajinya itu kemudian dimasukkan ke dalam hati, Bu, Bapak. Tidak hanya sekedar dipelajari, apalagi belajarnya tiap ahad tok gitu kan ya. Benar-benar di ini, Bu, dipraktekkan gitu. Ya, ketika diuji oleh Allah itu. Itulah kunci bahagia itu. Nah, khawatir itu adalah merupakan ujian dari Allah. Maka jangan khawatirkan sesuatu yang belum terjadi. Kita akan pusing sendiri. Ya, itu kadang-kadang itu biasanya ibu saya itu orangnya khawatiran banget. Jadi segala sesuatu itu dipikirkan padahal itu belum terjadi gitu. Makanya sering sakit-sakitan. Ibu gitu kan, mae itu kan, seperti itu. Jadi bagi kita mengambil pelajaran bahwa pikiran-pikiran buruk itu kalau dalam ilmu istilahnya self talk and syukur, ya, bicara pada diri sendiri dan syukur itu ketika kita mengucapkan sesuatu baik-baik itu di dalam batin maupun kita ucapkan, itu semesta itu mendengar. Berarti Allah itu maha mendengar. Apa yang kita pikirkan, apa yang kita ucapkan, itu yang bakal terjadi justru. Maka pilihlah kata-kata yang bijak, pilihlah kata-kata yang baik untuk kita ucapkan dalam kehidupan sehari-hari. Saya juga banyak belajar dari situ, Bapak Ibu. Nah, sesuai dengan ayat-ayat Allah itu kan, berkatalah dengan perkataan yang baik, karena perkataan yang baik itu adalah merupakan doa juga untuk diri kita. Dan pikirkan segala sesuatu itu jangan memikirkan yang buruk, pikirkan yang baik-baik. Ngaten nggih Bapak Ibu nggih? Pengen hidup bahagia? Iya, lanjut nggih. Jadi ketakutan itu adalah merupakan ujian, maka caranya tadi jangan mengkhawatirkan sesuatu yang bakal terjadi. Kemudian Allah juga akan menguji kepada manusia dengan kelaparan. Kalau ini sih kayaknya di Indonesia jarang ya, kecuali kalau memang ada orang-orang yang fakir miskin banget gitu, yang tidak bisa makan gitu, ya. Dan memang ada, Bu, ketika kita belajar membuka YouTube tentang pemuda masjid gitu ya. Pemuda masjid itu di Surabaya itu membuka makanan gratis. Jadi ada orang-orang yang kadang
2 hari nggak makan, ada makanan gratis itu dia makan ke masjid itu. Ketika masjid itu menyediakan makanan gratis gitu. Kemudian ada lagi pemuda siapa tuh ya, yang orang miskin tapi membuka makanan gratis itu sekarang cabangnya udah banyak itu. Siapa saya lupa itu. Itu banyak pengalaman juga banyak orang yang tidak bisa makan, kelaparan gitu ya. Karena memang tidak kerja, ya tidak ada kerjaan, tidak ada uang ya, kemudian tidak bisa makan, membeli makanan untuk diri dan keluarganya. Itu banyak itu. Itu ada juga ujian dari Allah. Maka bagi kita-kita yang mampu itu kita membantu ya, membantu menginfakkan sebagian rezeki kita kepada mereka yang kekurangan. Itu. Bapak Ibu mungkin bisa praktekkan ayat-ayat tentang infak sodakoh itu di lingkungan panjenengan. Pasti di lingkungan kita pasti ada janda, ada fakir miskin, ada janda yang punya anak yatim gitu kan. Alhamdulillah saya dengan belajar Al-Quran itu saya mempraktekkan dan saya mengajak kepada ibu-ibu yang ada di kampung saya itu awalnya tahun 2014 itu mulai saya mulai terjun ke situ Bapak Ibu. Mengumpulkan karena di gang saya itu ada 3 anak yatim gitu, 3 anak yatim. Dulu pernah saya cerita ya, saya cerita lagi nggak apa-apa. Anak yatim yang saat itu masih dalam sekolah dan butuh biaya untuk bayar SPP, bayar seragam gitu. Alhamdulillah dengan kerjasama dengan ibu-ibu yang lain, kami kumpulkan bisa menghantarkan mereka sampai sampai SMA, anak yatim yang 2 itu, yang satu sampai kuliah tapi walaupun nggak yang satu ini sampai kuliah tapi tidak membayar seragamnya, enggak, yang 2 itu membayar seragam, membayar uang apa itu mau tes itu kami biayai, alhamdulillah bisa sampai rampung SMK gitu. Sekarang sudah dua-duanya sudah bekerja dan alhamdulillah sekarang sudah berjalan 10 tahun lebih, bisa keluar kampung juga, bisa apa itu mendistribusikan infak-infak kami itu kepada mereka. Dan ketika kami mengunjungi mereka-mereka, Bu, Masya Allah itu, rasa syukur itu ada. Karena ketika kami kunjungi ada yang 3, rumahnya itu nggak selebar ini ya. Di pintu itu segini ya. Itu berapa meter, Pak? Segini gini. Ini garis ini berapa meter ya? 4 meter ya. 4 kali 6 mungkin. Rumahnya itu 4 kali 6 luasnya. Itu dihuni oleh 3 kakak Bapak Ibu. Dan dia punya anak yang disabilitas, jandanya ini. Tapi yang kakaknya punya anak 2, kakaknya sehat, sudah SMA, sudah kerja sekarang. Yang adiknya ini disabilitas. Jadi dia nggak bisa kemana-mana ibunya ini. Ngurusi anaknya aja sudah nggak bisa apa-apa dia. Kalau makan aja harus didulang, jalan aja harus dipopong gitu. Umurnya anaknya ini yang disabilitas itu sudah 23 tahun. Gitu. Jadi kalau kita ini benar-benar mempraktekkan ayat-ayat Allah tentang infak sedekah itu Bapak Ibu, kita tuh akan banyak bersyukur karena melihat mereka tuh Masya Allah itu. Ada yang punya anak 3, sekolah semua Bu, tapi ibunya ini dilalah apa ya, jualan jajanan itu di tempat ini sepi, nanti dipindah lagi ke sana sepi lagi. Dan yang apa lagi lebih mirisnya, ibu yang satu ini sakit-sakitan, sakit-sakitan. Masya Allah. Jadi monggo Bapak Ibu, hasil kita belajar Al-Quran itu tuh kita praktekkan gitu. Kalau kita sendirian mungkin berat ya Bu, tapi kalau kita apa itu ada kelompok gitu ya, ada kelompok yang ibu-ibu untuk infak gitu, kita kumpulkan bisa membantu banyak orang gitu. Ada lagi yang apa bapaknya pikun merawat suaminya yang apa nih stroke, dia sendiri nggak bisa kerja, kasihan lagi seperti itu Bapak Ibu ya. Itulah gunanya kita belajar Al-Quran dan mempraktekannya, insya Allah itu akan bisa mampu mengobati hati kita. Tadi sampai walju ya, kelaparan, itulah orang-orang yang perlu kita tolong Bapak Ibu. Kemudian wanaqsi minal amwal, ada orang-orang yang diuji dengan kesulitan mencari ekonomi ya. Apalagi pasca Covid itu ya, ekonomi kayak
ya agak turun gitu ya Bapak Ibu, itu dikurangi jatah rizkinya, keuangannya ya diuji oleh Allah, sulit, wa naqsi minal amal. Kemudian ada orang juga yang diuji dengan naqsi wal anfus, ya kekurangan jiwa itu diuji dengan sakit. Tadi yang saya sampaikan kepada Bapak Ibu bahwa ada orang-orang yang diuji dengan sakit, sakit fisik, ada yang sakit kanker, diabetes. Diabetes kalau sudah yang parah itu kemudian diamputasi, ya, itu kemarin saudara saya diamputasi kakinya sebentar lagi tapi meninggal, yang harus cuci darah juga, tapi 10 hari kemudian meninggal itu, diamputasi 4 jarinya, 4 jari-jarinya kakinya yang sebelah kanannya, itu sakit. Kemudian banyak sekali yang sakit-sakit yang lainnya ya. Ada yang kena TB meninggal, ada yang kena tipes meninggal, gitu kan. Itu Allah uji dengan penyakit-penyakit itu, dengan kekurangan jiwa wal anfus. Kemudian lagi yang terakhir wasamarot, Allah berikan kekurangan buah-buahan. Ada orang-orang yang petani ya, biasanya ini petani Pak, menanam padi wis wayai panen, kena hama ya, kena hama. Tidak kena hama, kadang kena banjir di Kaliwungu itu. Arep panen akhirnya ora sida panen. Orang yang ternak itu Bu, ternak bandeng, peternak ya. Ya, ternak bandeng, ternak udang itu. Bulan apa tuh Kaliwungu banjir itu? Ya orang-orang yang bandeng, udang, wah keluar semuanya, orang situ panen gitu ya. Jadi itu ujian-ujian yang Allah berikan kepada mereka. Bahkan pada bulan Januari, daerah Cepiring itu Patepon, itu ada sungai yang jebol Bapak Ibu. Ngeri. Itu dari kami RT juga saya umumkan itu, Bu RT kita kumpulkan dan bantuan itu kan, ada pakaian, ada uang itu kan ke sana. Berapa kali? 4 kali kami ke sana ya, yang dari Bu RT 4 kali, saya ikut 2 kali. Itu. Jadi kepedulian kita itulah hasil daripada kajian Al-Qur'an itu kalau diperes itu ya, Pak. Kalau diperes itu di surat 3 ayat 134 itu. Ya, infak sodakoh itu, berinfak di waktu lapang maupun sempit, terus menahan amarah itu, memaafkan kesalahan orang lain, kemudian berbuat baik itu Bapak Ibu. Jadi Al-Quran itu Masya Allah ya, sebagai petunjuk, tapi tidak hanya dipelajari saja, tapi dipraktekkan. Ketika Allah menguji dengan ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, kekurangan jiwa, kekurangan buah-buahan. Kalau Allah uji, ya, maka solusinya adalah wabasyiris sabirin. Gembirakanlah orang-orang yang sabar. Allah katakan gembirakanlah orang-orang yang sabar. Siapa orang yang sabar? Ayat yang ke-156-nya. Siapa? Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Coba Bapak Ibu itu ayat ini walaupun sudah biasa terdengar, ayat ini bukan hanya untuk orang meninggal ya. Biasanya kan ayat ini ya untuk meninggal nih Bapak Ibu. Nah Semarang sami mboten. Misalnya jam 10, jam 11 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mboten mboten sami mboten ya. Oh, nah itu biasanya seperti itu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu untuk orang meninggal biasanya kalau di kampung-kampung. Tapi ayat ini Allah berikan bekal untuk kita ketika diuji. Kita bilangnya apa Bapak Ibu? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna sesungguhnya kami lillahi milik siapa? Allah. Wa inna dan sesungguhnya kami ilaihi kepada Allah raji'una orang-orang yang kembali.
Jadi semuanya kembalikan kepada Allah. Apapun yang terjadi itu dari Allah, ya Allah. Jadi kalau kita misalnya dikasih sakit, ya, awake dhewe kok wis salat, poso ya wis poso, infak ya wis infak, sedekah ya wis sedekah, tapi kok isih diuji karo rasa sakit gitu. Jangan protes Bapak Ibu. Tapi kembalikan ya Allah, karena ini adalah ujian darimu, maka berikanlah aku kesabaran, berikan aku kekuatan ya Allah. Begitu. Jangan menyalahkan Allah, ya Allah, ketok aku sholat kok bisa diuji. Aku wis zakat, aku wis infak, wis sedekah kok diuji. Jangan protes. Karena itu adalah bagian dari ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ini ayat ini tuh ampuh sekali Bapak Ibu kalau di dalam itu. Kalau kita menerima ujian dari Allah, jadi hati kita tuh menjadi tenang gitu, menjadi walaupun diuji itu tetap bersyukur gitu. Karena ketika kita diuji misalnya ada ibu-ibu yang diuji dengan kanker payudara misalnya. Kanker payudara kan berarti kan yang saya Bapak kanker rahim misalnya ya, kanker rahim. Kanker rahim itu kan di satu tempat Bapak Ibu. Tapi ketika kita diuji di satu tempat itu, jangan fokus di yang sakitnya, tapi fokuslah di kenikmatan yang lain yang Allah berikan kepada kita. Di tubuh kita itu yang lain itu sehat semuanya. Yang sakit cuma satu itu, kanker rahim misalnya. Jangan fokus di sakitnya. Misalnya yang kena apalagi Bu, kanker otak misalnya, kalau otak biasanya berpikirnya udah berubah ya. Kanker rahim aja tadi. Ketika kita dikasih suatu penyakit gitu, misalnya di kanker rahim, ataupun ada benjolan di tubuh yang lain begitu, jangan fokus kepada yang sakitnya. Tapi bersyukurlah ya Allah, terima kasih Engkau masih memberikan tubuhku semuanya sehat kecuali satu itu. Jadi jangan fokus yang sakitnya gitu. Tapi fokuskan kepada nikmat yang luar biasa itu. Ini ibarat gini Bu. Ini kotaan ya. Ibarat ini yang sakitnya itu. Jangan fokus di sininya. Tapi ini kenikmatan yang lain ini kan luar biasa Bapak Ibu. Kalau kita di fokus yang ininya, kita akan menderita. Kita akan kayak orang yang menderita seluruh dunia, menderita sendiri itu Bapak Ibu. Tapi kalau kita ingatnya yang nikmatnya yang Allah yang berikan kepada kitanya, itu tetap bersyukur akhirnya. Gitu. Caranya begitu Bapak Ibu, dalam mensikapi kehidupan ini ketika ujian datang kepada kita. Insya Allah bisa praktekkan ya Bapak Ibu ya. Ya. Jadi jangan fokus di ujiannya, di sakitnya, tapi fokus di nikmat yang Allah berikan itu. Itu yang akan membuat kita hidup bahagia, walaupun sedang diuji tetap bersyukur begitu. Maka ketika ujian datang kemudian kita bersabar, sabarnya kalau di ayat lain itu adalah dengan cara dengan cara sabar dan sholat ya Bapak Ibu. Itu di wasta'inu bis-sabri was-shalah ayat 45 di surat Al-Baqarah juga itu wasta'inu bis-sabri was-shalah. Dan ketika kita diuji oleh Allah, minta tolonglah dengan sabar dan sholat. Karena dengan sholat itu kita bisa mengadukan semua permasalahan kita kepada Allah. Ketika kita diuji dengan permasalahan itu kalau dibicarakan atau dicurhatkan kepada orang lain yang orang lain itu tidak pas ya, itu biasanya malah akan lebih parah gitu. Maka curhat yang paling baik itu adalah kepada Allah. Maka Allah kasih solusi ketika diuji, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Kamu minta tolonglah dengan sabar. Sabar itu mengolah hati Bapak Ibu. Dan sholat, dengan sholat. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khasyiin. Dan sesungguhnya sholat itu sungguh berat kecuali atas orang-orang yang khusyuk. Ayat
Ayat khususnya siapa? Ayat 46-nya itu alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Bahwa sesungguhnya Allah itu sesungguhnya dekat di dalam diri kita. Karena surat 51 ayat 56 itu Allah mengatakan bahwa Allah itu lebih dekat dengan kita daripada apa? Urat leher. Berarti kan Allah lebih dekat dari kita. Lebih dekat kepada kita daripada urat leher kita. Berarti Allah itu kan ada di dalam diri kita, Bu. Karena apa? 32 ayat 9. Allah yang meniupkan ruh itu ke dalam diri kita. Maka Allah Maha melihat semua apa yang terjadi di dalam diri kita. Maka ketika punya permasalahan, udah larinya kepada Allah aja. Tidak ada kekuatan yang lebih dahsyat daripada kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai jam berapa Bapak Ibu? Biasanya? Jam 10? Oh, jam setengah 9, setengah 10 boleh? Iya. Oh gitu, oke. Innalillahi wa inna. Jadi orang-orang yang diuji oleh Allah tadi ya dengan ujian berbagai ujian, kemudian ketika menghadapinya dengan sholat dan sabar, ya, maka Allah akan menjanjikan apa? Ulaika alaihim sholawatun mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Mereka itu ulaika alaihim, mereka itu akan mendapatkan sholawat, ya, mendapat kemuliaan dari Allah. Mir rabbihim, langsung ya itu mendapatkan sholawat dari Allah. Jadi yang mendapatkan sholawat itu tidak hanya para nabi, tapi untuk orang-orang yang bersabar ketika diuji. Gitu. Ulaika alaihim sholawatum mir rabbihim. Kemudian mendapatkan apa lagi? Warahmah, mendapatkan rahmat, mendapatkan kasih sayang dari Allah. Ketika Allah ingin mengangkat derajat seseorang, Allah uji dulu. Kados kula panjenengan biyen bar MI, bar SD, badhe munggah ten SMP diuji mboten? Ujian dulu. Kelas 1 SMP arep munggah kelas 2, ujian mboten? Dites dulu. Nek tes lulus, yo munggah. Nek ora lulus yo ngendok. Nah, cara mbiyen ngendok. Tinggal kelas ngoten nggih. Iya, sama, kita juga seperti itu. Ketika Allah akan mengangkat derajat seseorang, Allah uji dulu. Bapak Ibu ngetos bal, ya, ngetos bal sedaya nggih. Bola itu nek ben mumbul digapake sik. Ya? Bal nek ben mumbul ning dhuwur ditekan ke bawah dulu kok. Nah itu, ditekan ke bawah biar mumbul kan ngoten. Allah ketika akan mengangkat derajat seseorang itu diuji, dipencet dulu gitu, ya, biar dia naik ke atas gitu. Sama, kita juga seperti itu. Ketika Allah ingin mengangkat derajat kita, Allah uji diri kita. Karena memang itulah sunatullah seperti itu, Bapak Ibu. Saya punya teman itu. Bapak Ibu pernah ke Batang nggak? Ke Forest Kopi, tahu nggak? Ada tempat wisata itu, Forest Kopi sekarang lagi viral itu di Batang. Sebelum dia apa itu dipercaya oleh seseorang itu, sebelumnya itu sekarang ada Forest Kopi, ada Mesa Kopi, Kembang Langit Park namanya. Terus belum lama juga membuat villa di Jejerin Telaga Menjer itu. Itu sebelum diuji, sebelum diangkat ekonominya ya oleh Allah itu, ujiannya 2 tahun itu dia nggak berani keluar. Bapaknya yang meninggal, bapaknya terkaya dulu Kabupaten Batang, CV kalau dulu ya. Bapaknya meninggal, Mbak Yunya meninggal, adiknya cerai, ya. Kemudian apa ya? Dia berdagang bangkrut. Awalnya itu berdagang dan punya minimarket itu karena mungkin hubungan dengan pengacau apa nggak tahu, disita. Kemudian keluarganya yang punya pom bensin juga disita juga. Pertaniannya yang sekian hektar juga nggak jalan gitu. Punya 2 tahun itu benar-benar terpuruk. Terus dilalui. Kemudian dengan sabar begitu, akhirnya Allah angkat itu derajatnya. Sekarang
lagi moncer itu. Jadi ternyata begitu ya, ketika Allah ingin mengangkat derajat seseorang, Allah itu menguji yang ujiannya itu enggak berat biasanya. Kalau derajatnya akan diangkat yang tinggi, biasanya Allah mengujinya agak berat begitu. Nah ujiannya biasa-biasa ya, biasa-biasa aja gitu. Atau mungkin Bapak Ibu pernah merasakan ujian-ujian itu. Oh, aku mbien baru diuji kok Allah ngangkat ngene gitu. Pernah nggak Bapak Ibu merasakan itu? Nggih, ngoten nggih. Gitu. Jadi ketika Allah menguji seseorang dan orang itu bersabar, maka orang itu akan mendapatkan sholawat dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah mengatakan wa ulaika humul muhtadun. Dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ditunjukkan jalannya, itu jalan kebaikan-kebaikannya supaya dia meninggal. Para nabi, para rasul diuji mboten Bapak Ibu? Ya semuanya diuji. Apalagi kalau panjenengan, makanya jangan protes. Kita aku wis sholat, kita aku wis infak, kita aku wis poso, tapi ngapa kok diuji? Jangan protes. Para rasul aja diuji. Jadi ketika Allah menguji itu bukan untuk menghinakan kita, Bapak Ibu, nggih. Tapi untuk memuliakan kita, untuk meningkatkan menguatkan mental kita, untuk menguji kita apakah kita tetap bersyukur atau menjadi orang yang kufur. Dan ujian itu ada dua, ya. Surat 21 ayat 35. Ya. Kullu nafsin dha'iqatul maut, ya. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un gitu. Jadi Allah mengatakan di surat 21 ayat 35 itu setiap jiwa itu akan merasakan kematian wa nabluukum bisyarri dan kami akan menguji kalian dengan keburukan juga wal khair dan keburukan. Sebagai apa? Fitnatan, sebagai cobaan itu. Jadi jangan kira orang yang diuji dengan kebaikan itu bukan ujian, ya. Wong nek dikai sugih, dikai bondo mambrah-mambrah, niku seneng mboten? Seneng ya. Justru orang yang dikasih kekayaan, dikasih keberhasilan itu biasanya nggak pada lulus, Bapak Ibu. Saya itu lagi membaca ayat-ayat kauniyah gitu ya. Ada orang-orang yang ketika diangkat derajatnya sedikit, ini biasanya laki-laki non sewu, bapak-bapak. Ketika ekonominya lagi sulit gitu diperjuangkan bersama istrinya. Tapi ketika meningkat, semakin sukses, sudah punya mobil, sudah punya rumah yang agak bagus gitu. Si laki-laki ini yang biasanya ya nyerong itu. Tak duit sidik itu. Enggak, alhamdulillah. Iya. Alhamdulillah. Iya. Jadi ini yang saya lihat di sekitar saya tuh lihatnya sudah senang gitu. Tahu-taunya rumahnya mau dijual, terus yang ternyata apa? Dia punya simpanan. Karena sudah sukses sedikit itu sudah lupa diri gitu ya. Itu yang namanya orang dikasih kesuksesan, orang diuji dengan kebaikan tidak lulus gitu. Akhirnya rumahnya berantakan, anaknya 3 sudah besar-besar gitu. Berantakan. Dan yang menyakitkan lagi itu si istrinya ini disuruh untuk membuatkan akikoh. Itu ada pesan teman saya yang pesan akikoh orang sepiring. Diterke ternyata di situ ada terpampang mentene bojone karo. Diterke ning wedok yang enom itu. Enggak tahu. Nauzubillah min dzalik. Itulah ujian ya, diuji dengan kebaikan tapi tidak lulus. Tapi orang yang diuji dengan keburukan justru banyak yang lulus, Bapak Ibu. Banyak yang lulus. Itu. Kemudian untuk masuk surga ya, itu memang Allah akan uji dulu Bapak Ibu. Surat 3 ayat 142 ya. Bahwa untuk masuk surga itu tidak mudah ya.
Am hasibtum a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Am hasibtum an tadkhulul jannata wa lamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Am hasibtum, apakah kalian mengira an tadkhulul jannah, bahwa kalian akan masuk surga. Walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum, dan Allah belum mengetahui orang-orang yang berjihad di antara kalian, wa ya'lamas sabirin, dan dia belum mengetahui orang-orang yang sabar. Jadi Allah itu akan mengangkat derajat, Allah akan masukkan ke dalam surga kalau Allah sudah menguji apakah orang itu tetap sabar, ya, berjuang mati-matian untuk dia bangkit dari keterpurukannya, atau dia justru menikmati keterpurukannya. Ada orang-orang yang ketika diuji dengan keterpurukan, dengan keburukan, dia menikmati keterpurukan. Wong Gusti Allah nggih nguji aku kaya ngene ya wis aku tak turu wae. Ada orang-orang seperti itu. Menikmati keterpurukannya. Bahkan dia seorang yang pintar agama, ya. Gampangnya apa ya? Pinterlah di dalam dalam pelajaran agama Islam itu pinter, Qurannya juga klotok gitu misalnya gitu. Tapi ketika diuji dengan keburukan dia nggak bangkit, dia terpuruk. Jadi apa yang dia hafalkan, apa yang dia pahami di dalam Al-Qur'annya itu tidak dipraktekkan ke dalam tidak diamalkan dalam kehidupannya. Hanya di luar kepala aja dia menghafalkannya. Tapi alhamdulillah bagi kita insya Allah, walaupun kita ini bukan orang-orang yang hebat, ya, tapi insya Allah ketika diuji oleh Allah kita bangkit, kita jangan terpuruk, jangan menikmati keterpurukan, tapi bangkitlah ketika kita diuji oleh Allah, ya, semangat. Karena seperti anak kecil itu ketika latihan berjalan kan, kalau latihan bisa timik-timik gabruk gitu kan, ya, dia bangun lagi enggak? Bangun, gitu. Bangun lagi. Jadi seperti itulah ketika kita jatuh, kita terpuruk, harus bangkit seperti apa? Bagaimana caranya kan begitu. Maka ketika Allah menguji kepada kita, mudah-mudahan kita tergolong orang-orang yang sabar. Kemudian yang ketiga itu untuk kunci hidup bahagia, selamat dunia akhirat. Ketika berbuat dosa, mohon ampun. Surat 3 ayat 135. Ya. Yang sampingnya tadi, ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Walladzina idza fa'alu fahisyah, dan orang-orang yang ketika mereka berbuat keji, ya. Keji itu seperti apa? Zina, homoseks, ya. Homoseks, bisek, apa itu disingkat menjadi apa itu? Homoseks, lesbian itu kan, LGBT ya Bu. Lesbian, biseksual, kemudian LGB. Oh, lesbian, gay, biseksual, transgender, ya. Itu. Ya, termasuk zina, perselingkuhan, itu termasuk dosa-dosa besar itu. Dan orang-orang ketika mereka berbuat keji, ya, membunuh juga itu keji, ya. Audzalamu anfusahum, atau mereka mengdzalimi diri mereka, dzakarullah, mereka ingat Allah. Kemudian fastaghfaru lidzunubihim, maka mereka memohon ampun untuk dosa-dosa mereka. Wa may yaghfiru dzunuba illallah, karena tidak ada yang bisa mengampuni dosa-dosa kecuali hanya Allah. Dan Allah akan mengampuni dosa itu ketika walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Mereka tidak akan meneruskan perbuatan dosanya. Wis berbuat salah tapi wis jaluk maaf karo bojone misalnya gitu, ya. Kemudian meminta mohon ampun pada Allah, dan dia tidak melanjutkan perbuatan dosanya. Walam yusirru ala ma fa'alu. Dia tidak akan melanjutkan perbuatan dosanya, perbuatan kesalahannya gitu, ya. Kemudian mereka tidak melanjutkan dan mereka tahu gitu.
bahwa sesungguhnya mereka itu kalau melakukan itu ya memang akan tidak Allah ampuni gitu. Jadi itulah yang namanya taubatan nasuha, ya. Itu tidak melakukan meneruskan perbuatan dosanya. Kapan memohon ampun yang paling mujarab? Kapan Bapak Ibu? Mohon ampun yang paling diperintah oleh Allah, yang Allah perintahkan, itu adalah di waktu sahur. Coba Bapak Ibu lihat surat 3 ayat, dibaca dari ayat 15 sampai ya. Ayat 16-nya aja. Di ayat 17-nya di situ. Wal mustaghfirina bil ashar gitu. Dari ayat 16 17 ya. 16 17. Alladzina yaquluna rabbana innana amanna. Coba kita baca bersama ya. Yang 16-nya. Alladzina yaquluna rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Itu orang-orang yang akan diampuni oleh Allah adalah orang yang berkata, Rabbana ya Tuhan kami, innana sesungguhnya kami, amanna kami telah beriman. Faghfir lana maka ampunilah kami ya Allah, dzunubana dosa-dosa kami, waqina dan peliharalah kami adzabannar pada siksaan api neraka. Siapa orang-orang yang akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah? As-sabirin, orang-orang yang sabar. As-shadiqin, orang-orang yang benar. Wal qanitin, orang-orang yang taat. Wal munfikin, orang-orang yang berinfak, menginfakkan hartanya. Dan yang kelima adalah wal mustaghfirina bil ashar. Bil ashar, kalau bacanya jangan ashar, mulutnya jangan dibuka Bapak Ibu kalau baca bil ashar itu jangan dibuka mulutnya, tapi bil ashar, ya itu namanya bacaan tafkhim, membacanya dengan tebal. Wal mustaghfirina bil ashar, gitu ya, tidak wal mustaghfirina bil ashar, itu enggak dibuka mulutnya tapi ditutup. Wal mustaghfirina bil ashar. Jadi kalau ada ro yang sukun jatuh setelah fathah itu dibaca tafkhim, itu namanya. Bapak-bapak itu biasanya kalau azan ya, biasanya kan gini, itu kan ro sukun jatuh setelah fathah. Allahu akbar, Allahu akbar, gitu kan? Tidak Allahu akbar gitu. Tidak dibuka itu rootnya. Allahu akbar gitu. Allahu akbar bar, tidak bar. Seperti contohnya juga surat Al-Kautsar. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Itu ya. Inna syani'aka huwal abtar, bukan tar. Sama. Ini juga wal mustaghfirina bil ashar. Gitu. Jadi orang-orang yang akan Allah ampuni adalah orang-orang yang sabar ketika diuji tadi. Waswabirin, orang-orang yang siddiqin. Itu diterangkan di surat 2 ayat 177 itu, siddiqin. Wal qanitin, orang yang taat. Wal munfikin, orang-orang yang berinfak. Itu dijelaskan di surat 2 ayat 271, orang yang berinfak itu akan diampuni oleh Allah, juga surat 3 ayat 134 itu. Dan wal mustaghfirina bil ashar, dan orang-orang yang mohon ampun di waktu sahur. Bapak Ibu ketika sahur kemarin mohon ampun enggak? Apa sahur tak terus suruh menang? Iya. Jadi mohon ampun di waktu sahur Bapak Ibu. Karena apa? Waktu malam itu waktu yang hening. Kalau orang apa itu waktunya tuh
benar-benar tidak ada ini ya antara hubungan dengan Allah itu bening lah, alam itu bening itu malam-malam itu ya. Maka Allah itu anjurkan ketika kita mohon ampun selain sehabis sholat itu ya istighfar, itu di waktu sahur Bapak Ibu. Mengingat dosa-dosa kita kepada Allah. Ya Allah ampuni dosa-dosaku, dosa zahir maupun batin. Karena kita itu berbuat dosa itu bisa zahir, bisa batin. Kalau yang zahir bisa kelihatan orang zina, orang mabuk-mabukan ya. Orang apa itu memfitnah orang itu dengan mulut itu dengan zahir itu. Tapi yang batin, kalau panjenengan gelendengi wong, yang batin sok ngomong dengan diri kita sendiri ya Bu. Itu dosa batin itu. Ngonek-ngonek ke wong tapi dengan hati itu. Itu dosa batin itu. Maka ketika kita minta ampun kepada Allah, ya Allah ampunilah dosa zahir dan dosa batinku ya Allah. Di setiap hari raya Idul Fitri juga seperti itu kan. Pak, mohon maaf lahir batin ya, gitu kan? Bu, mohon maaf lahir batin. Karena kita bisa berbuat dosa zahir maupun dosa batin. Itu ada di surat 6 ayat 120, gitu kan? Jadi dosa itu ada dua, dosa zahir dan dosa batin. Itu. Jadi kita apa itu punya pikiran itu kadang kan sama pikiran ngeres ya Bu. Itu pikiran-pikiran yang ngeres-ngeres itu juga merupakan dosa itu. Yang ngeres-ngeres kita membisikkan dalam diri kita ngunek ke wong ketok ora berusap tapi wong kok kaya ngono meneh. Ya, istilahnya di dalam hati itu ngunek-ngunek itu sudah dosa itu, ya. Maka Allah menganjurkan kita untuk mohon ampun di waktu sahur. Ada di surat 51 juga ayat 18 itu ya. Jadi untuk mohon ampun itu di waktu sahur. Itu ada di surat 51 surat Al-Zariyat ya Bapak Ibu ya. Ya, ayat 18 itu ada diungkapkan di situ bahwa untuk mohon ampun itu adalah di waktu sahur juga. Wabil asharihum yastaghfirun ya. Jadi kalau panjenengan mau membaca itu ayat 51 ayat 15 sampai 23 itu Bapak Ibu. Itu adalah ciri-ciri orang-orang yang bertakwa juga. Innal muttaqina fi jannati wa uyun akhidina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dzalika muhsinin kanu qalilan minal laili ma yahjaun. Itu kalau malam itu jangan banyak tidur ya. Yaitu apalagi di waktu sahur itu sudah harus bangun dan kita mohon ampun kepada Allah, sholat tahajud ya. Dan setelah itu mohon ampun kepada Allah, wabil asharihum yastaghfirun. Kemudian ayat yang 19-nya wa fi amwalihim haqqul lisa'ili wal mahrum. Tidak pelit ya. Ya, ketika orang itu menginginkan surga yang penuh dengan kenikmatan. Itulah yang akan menjadi penyelamat kita. Kita hidup di dunia ini akan selamat dan juga bahagia ketika kita melakukan hal-hal tadi yang sudah kita sampaikan tadi dengan ayat-ayat dari surat Al-Baqarah ayat 155 sampai 157, surat 21 ayat 35, 29, 2 sampai 3 belum ya. Dan surat 3 ayat 142, kemudian surat 3 ayat 135. Gitu. Al-Qur'an adalah hudal linas, petunjuk bagi manusia yang sudah mampu melaksanakannya, maka akan timbul kesadaran ya. Kalau sudah timbul kesadaran, maka dia akan melakukan dengan penuh kesadaran itu melaksanakan perintah-perintah Allah ya sudah dijabarkan di dalam ayat-ayatnya. Ketika kita sudah berkesadaran itu, maka kita akan jadi orang-orang yang muttaqin insya Allah. Maka Al-Quran akan menjadi petunjuk bagi hudal lil muttaqin itu. Makanya ada hudal linnas, ada hudal lil muttaqin. Shadaqallahul azim, semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Sudah. Langsung tanya jawab. Gini, monggo Bapak Ibu menawi wonten ampun pegeh-pegeh ada permasalahan yang ada di dalam diri Bapak sendiri atau Ibu sendiri atau di lingkungan, monggo langsung bisa ditanyakan kepada Ustazah karena narasumber. Monggo, sinten mawon? Saya. Oh, nggih, monggo.
Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Bu Ustazah menyampaikan surat 14 ayat 7. Jika kita bersyukur, niscaya Allah akan menambah nikmat. Pengertian yang pertama itu pengertian kita bersyukur itu yang bagaimana? Jadi memang selama ini orang bersyukur ya alhamdulillah. Memang tadi juga sudah digambarkan semua itu pemberian dari Allah. Cuman kalau kita cuman hanya bersyukur tapi tidak melaksanakan perintah Allah, apakah itu juga termasuk bersyukur? Kemudian Allah akan menambah nikmat. Pengertian menambah nikmat itu bagaimana? Nikmat di dunia atau nikmat di akhirat? Karena kalau pengertian menambah nikmat mungkin ditambahi rezeki nih atau apa. Jadi pengertiannya itu Allah menambah nikmat kepada kita itu bagaimana? Itu aja. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang awal tadi apa? Bersyukur tentang? Iya, masih yang ditanyakan apa tadi yang pertama? Oh iya. Oke. Tapi yang dimaksud di sini Pak Mahmud ini syukur yang bagaimana, yang gitu loh. Oh gitu. Jadi yang lebih luasnya gitu. Oh gitu. Jadi bersyukur ketika ingin ditambah nikmat ya tadi ya. Ditambah nikmat yang seperti apa? Bersyukur dengan lisan kita, bersyukur kepada Allah dengan lisan kita. Kemudian prakteknya ya, ini prakteknya ya Bapak. Seperti tadi yang saya sampaikan bahwa seperti yang di dalam tubuh kita aja itu. Kita diberikan nikmat oleh Allah sehat begitu. Ya Allah matur nuwun atas segala nikmat yang Allah berikan, panjenengan berikan pada saya. Mata saya terima kasih bisa melihat, telinga saya bisa mendengar, kaki saya bisa melangkahkan kaki, tangan saya bisa bergerak, mulut saya bisa mengunyah. Itu nanti ketika kita merasakan itu dengan penuh kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, maka yang timbul akan Allah tambah nikmatnya. Itu apa ya? Jadi fisik yang kita sebut tadi syukurnya itu Allah akan jaga. Gitu. Nikmatnya akan Allah jaga. Kemudian perasaan hati kita akhirnya menjadi tenang, lebih bahagia begitu. Daripada orang-orang yang tidak pernah mengucapkan itu, tidak pernah merasakan syukur yang Allah beri, rezeki yang Allah berikan kepada kita itu, berupa kesehatan misalnya seperti itu. Kalau misalnya kita diberikan pasangan, kita bersyukur, ya Allah terima kasih Engkau berikan pasangan, terima kasih Engkau berikan rumah. Banyak sekali cara-cara kita bersyukur itu akan Allah tambah nikmat-nikmatnya yang digambarkan oleh Allah. Nikmat itu adalah perasaan bahagia, perasaan yang cukup begitu. Moten yang saya pahami seperti itu Pak Mahmud. Iya, nanti Pak. Terus syukur itu dalam arti sangat luas, bisa dijabarkan, penjenengan bisa menggalih sendiri apa yang penjenengan rasakan. Iya, itu. Kalau saya juga gini ada tambahan sedikit, Ustazah. Syukur itu saya juga saya aplikasikan dengan 3 dimensi yang Allah berikan pada saya, yaitu sama, absolut, dan afidah. Jadi betul. Saya punya mata, saya untuk melihat ayat-ayat Allah baik di diri saya sendiri, lingkungan maupun alam semesta. Saya ada pendengaran, saya untuk mendengarkan hal yang baik, walaupun pendengaran kan ada 2 ya Ustadz, yang buruk, yang baik, yaitu yang kita yang cernak, yang baik saja, untuk kita telusuri, kita teladani, kita tadaburi, dan pikiran-pikiran nun sewu Ustadz. Saya dulu nun sewu kok jangankan Al-Quran gini, alif saja tidak bisa. Alhamdulillah nun sewu, kalau sekarang orang kemarin sampai ini istri saya juga ada saksinya, 1 bulan dalam Ramadan, alhamdulillah hatam. Alhamdulillah, Masya Allah. Saya paksakan betul Ustaz. Jadi ini harus saya paksakan betul. Kalau tidak, saya memaksakan untuk ke surga daripada saya merelakan untuk neraka. Iya betul. Betul Ustaz ya. Semoga Bapak Ibu yang lain jangan pekewuh. Sinten Mas Ridwan atau Pak Catok, monggo Pak Samati.
Pak Santoso. Apa ibu-ibu bukin lo biasanya? Monggo Bu. Bu, monggo Bu. Monggo, nggih. Jangan ini mumpung ada ustazah, monggo ya ada narasumbernya. Nggih, Tambah lagi Bu. Ya. Jadi tadi yang disampaikan itu kalau kita diberi rezeki, diberi kesehatan, kita bersyukur. Tapi kalau diberi sakit, apakah kita perlu bersyukur? Karena yang saya di surat 34 ayat 36 itu Allah memberi rezeki kepada siapa yang dikehendaki dan membatasi. Berarti kita dibatasi oleh Allah, rezeki itu termasuk sakit ya. Tapi Allah juga membatasi, memberi sakit. Memang sebagai ujian. Apakah kita perlu bersyukur juga? Jadi ayat itu kan Allah yang menghendaki kita diberi rezeki atau dibatasi atau dikurangi. Itu juga Allah yang memberikan. Jadi kalau tadi yang kami tangkap itu kalau kita diberi kesehatan itu kita bersyukur. Tapi kalau diberi sakit ya sabar. Gitu. Ya, sabar. Jadi apakah kita juga perlu bersyukur? Memang itu memang diberikan, kita sakit diberikan oleh Allah. Kira-kira itu. Ya. Terima kasih. Jadi tadi yang saya gambarkan di sini, ya ini Pak. Tadi kan ketika kita diberi sakit itu kan biasanya ada di satu tubuh gitu kan, di satu tempat gitu kan. Ketika kita diberi sakit, jangan fokus di sakitnya. Kita akan menderita. Tapi ketika kita ingin diberikan sakit, tapi tetap bersyukur, maka ingatlah nikmat Allah yang banyak itu, yang lain itu. Jadi ya Allah terima kasih Engkau masih memberikan kesehatan yang banyak ini dan Engkau juga berikan ujian, semoga berikan aku kesabaran begitu. Jadi walaupun diberikan ujian sakit itu tetap kita bersyukur. Maka itu yang tidak akan menjadikan kita menderita hidup kita itu. Walaupun diuji, ngoten Bapak Ibu. Ngoten Pak. Ya. Seperti yang dialami saya 8 tahun sakit saraf sampai sekarang masih kenal kamu dulu kan dari mata bisa lihat kalau ini juga baik tidak terasa ya saya juga sama dia bermana kamu tidak usah putus asa bersyukur pada Allah kita masih diberikan kesehatan yang lain tapi dengan jalan usaha yang untuk kita untuk beribadah terus berobat dan kalau minum obat kamu harus baca itu bahwa Yasmin ya. Alhamdulillah, masya Allah. Ya, ya, ya. Ada yang sakit tapi tidak sembuh-sembuh sampai mati. Ada. Ya itu. Qadar. Nah, kemudian takdir. Allahnya di mana gitu. Ya memang itu menguji orang itu sampai mati itu belum sembuh gitu. Itu ujian ya. Maka ada takdir buruk, ada takdir baik gitu. Ya tetap disyukuri. Iya. Ini mungkin masih ada tambahan satu. Jadi tadi jadi kita berbuat dosa, kemudian memohon ampun kepada Allah, kemudian tidak melanjutkan perbuatan dosa lagi. Tapi seandainya melakukan lagi, kemudian kita memohon ampun, kemudian melakukan lagi, misalnya korupsi lagi gitulah. Kira-kira Allah mengampuni atau tidak? Yo. Jadi ini misalnya, jadi memang ayatnya begitu. Kita mohon ampun, kemudian kita tidak melaksanakan. Ya tobat nasuha itu juga sama. Tobat nasuha, tapi mudah-mudahan Allah mengampuni. Tapi ini kita berbuat lagi, istighfar lagi, sesuk ngono meneh. Ya, kira-kira Allah ngampuni enggak? Bermain-main sama Allah kalau begitu. Kalau sampai meninggal ya itu seperti itu tidak akan wallahu alam ya, tapi itu bermain-main sama Allah. Allah mengatakan kalau kamu bertobat ya taubatan nasuha. Kalau seperti itu berarti di ayat lain kayaknya ada itu.
Jadi Allah tidak akan mengampuni, tidak akan mengampuni seperti itu. Apalagi ketika dia mengulangi lagi sampai mati dia masih berbuat dosa, yaitu Allah tidak akan mengampuni seperti itu. 418, iya iya. Walaisati taubatu lillati, iya benar 418. 418 dan 416 ya, sama itu. Tidak seperti itu. Ngoten nggih, sadaqallahul azim. Wassalamualaikum. Sampun nggih. Sudah? Oh, Dokter Fajar ini. Ya, Ustaz. Ya. Ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mungkin lebih ke arah teknis, gimana tadi kan sempat diberikan contoh pengelolaan supaya bisa bermanfaat bagi sebanyak-banyaknya manusia ya. Jadi ini kan kita memang sebuah yayasan, terus terang mencoba melangkah tuh tapi kok kayak masih balita gitu loh, jalan aja masih kadang belum bisa, masih kayak anak 1 tahun itu masih belajar melangkah gitu. Dan itu gimana sebenarnya konsep atau mungkin ada pengalaman dari Ustazah dalam memulai gitu, apa yang harus diperbuat, apakah konsisten dari yang kecil atau gimana, atau mungkin sharing pengalaman gitu, supaya istilahnya yayasan kita, tempat kita ini juga pengennya itu bisa bermanfaat bagi sekitar dan bisa ya mudah-mudahan kan istilahnya kita kalau pengen menuai kita harus menabur duluan. Nah itu gimana supaya mungkin lebih ke arah sharing pengalaman aja, apa yang mungkin pernah dikerjakan oleh Ustazah dan yang mungkin bisa kita praktekkan supaya kita juga bisa mengikuti pada track yang benar juga untuk nanti ke depannya gitu. Oke, itu aja. Dulu itu tadi saya sudah cerita bahwa di tahun 2014 itu di gang saya itu ada 3 anak yatim gitu. Kemudian kami yang melihat seperti itu awalnya membantu ibunya yang janda-janda itu kan, membantu ibunya per bulan ini karena kami kan juga bukan orang yang kaya raya ya, menyisihkan sebagian harta kami akhirnya ke ibunya. Kemudian kami berpikir, saya berembuk yang biasa ngasih infak ini berembuk, gimana kalau kita itu ngasihnya untuk SPP anaknya yang supaya mereka bisa menyekolahkan gitu kan, supaya mereka bisa menyekolahkan anaknya minimal sampai SMA begitu. Dan alhamdulillah dari 3 orang, maksudnya 3 orang gitu, si ini SPP-nya berapa, ini SPP-nya berapa, SPP-nya berapa. Dan tercover alhamdulillah tuh berjalan 1 tahun tercover. Kemudian 2 tahun sudah tambah donatur lagi Pak Dokter, donatur datang lagi kan kita acak-acak gitu kan, ayo ibu itu ada orang yang anak-anak yang perlu dibantu gitu. Dan donatur lagi masuk, alhamdulillah ada saldo gitu. Kemudian ketika mau membayar membayar tes, ketika mau, karena ini sekolahnya di swasta, kalau mau tes itu kan biasanya bayar. Itu Budi yang mendengar kulo kan Budi si yatimnya Budi ini mau bayar tes sekian ratus ribu misalnya seperti itu. Oh ya nanti kita cover gitu. Seperti itu terus berjalannya waktu sampai berapa tahun dia akan lulus SMP, si anak ini lulus SMP dan mau masuk ke SMA itu kan juga bayar apa nggih? Seragam, kemudian bayar ujian juga kan. Alhamdulillah ada yang bayar 600, kemudian bayar seragam sampai 750, itu bisa kita tercover gitu dari ternyata dari yang kalau kita mempunyai tekad ya untuk membantu itu ada aja gitu rezekinya dokter. Itu seperti itu dan sampai sekarang alhamdulillah si donatur itu ada 14 orang gitu kan. Dan alhamdulillah sudah menyebar ke ini, ke kampung-kampung yang lainnya.
Dan kita bisa seperti itu karena kita sering jalan menyusuri kampung gitu, siapa yang perlu digantung, yang janda siapa gitu, janda ini masih menyekolahkan anak enggak gitu. Terus kalau misalnya sudah tidak menyekolahkan anak, apakah dia punya kerjaan enggak gitu. Jadi kita sering jalan gitu, jalan kaki terus kemudian ngomong, oh itu di sana ada misalnya tangga yang perlu dibantu gitu. Terus nanti dari mulut ke mulut itu akhirnya kita bisa mengembangkan ke yang lain begitu dokter. Seperti itu sih, nonton. Terus kalau saya kan sekarang di Aisyah ya Muhammadiyah itu di apa itu istilahnya benar-benar digembleng tentang infak sodakoh itu benar-benar digembleng. Makanya kita tidak heran kalau Muhammadiyah itu ketika mendirikan sebuah rumah sakit ataupun sekolah itu cepat banget karena misalnya kalau misalnya mau mengadakan membuat rumah sakit misalnya mengadakan kajian itu di Ahad pagi di situ. Jadi Bapak Ibu kita akan mendirikan rumah sakit itu. Rumah sakitnya waktu itu bukan rumah sakit yang besar ya, kesehatan ibu dan anak namanya Balkesmas, Balai Kesehatan Masyarakat. Jadi Ibu Bapak silakan untuk menginfakkan, mensedekahkan sebagian harta Bapak Ibu untuk pembangunan ini. Jadi kalau di Muhammadiyah itu sudah digembleng seperti itu, Pak. Ada yang pakai cincin, kasih cincin. Ada yang pakai kalung, kasih kalung gitu. Terus ada yang misalnya dengan uang sekian juta, itu berlomba-lomba di situ. Gitu. Jadi ayat-ayat Allah yang infak sedekah itu kalau Muhammadiyah itu dipraktekkan benar-benar gitu. Makanya di sebelah saya kan rumah sakit sekarang lagi bangun itu 7 tingkat itu rumah sakitnya berkembang pesat itu dari jamaah awalnya itu dari jamaah gitu. Nah, jadi seperti itu. Terus nanti kalau pas Lebaran biasanya kan mengumpulkan zakat gitu kan ya zakat itu dulu Kendal itu se-Indonesia Kendal ya itu mendapatkan zakat terbesar itu sekian miliar kata itu. Terus tahun berikutnya dikalahkan oleh yang punya masjid Sragen gitu. Sragen belajar dengan Kendal, hanya Sragen bisa melebihi Kendal itu. Sekian miliar kemarin berapa ya? Saya juga dimasukkan ke dai zakat Kendal itu. Miliaran itu Pak, Kendal itu. Jadi dari amilnya itu ngambilin ke yang apa ya yang donatur zakat itu gitu. Jadi dari situ infak, sedekah, zakat itu benar-benar dikelola sehingga bisa mendirikan panti ya, bisa mendirikan rumah sakit. Itu saya banyak belajar dari Muhammadiyah itu. Benar-benar tentang ini untuk mungkin ibu bapak di sini juga jangan hanya saya nggak ini ya untuk praktek di dalam masyarakat lihat apa itu rumah sekitar, warga sekitar yang perlu dibantu siapa, nanti dari hasil infak itu panjenengan kelola setiap bulan itu kita kasih sembako misalnya seperti itu. Atau misalnya yang butuh dana apa itu anak-anak SPP itu bisa kita bantu gitu. Karena kami itu apa ya bukan orang-orang yang berduit, orang-orang yang kaya jadi satu misalnya SPP-nya 160 gitu kan kita berarti kasihnya 150 karena untuk banyak orang itu saya bawa ke desa juga gitu. Tidak hanya yang di Kaliwungu tapi yang di kampung saya itu banyak juga yang membutuhkan. Ngoten Bapak Ibu. Jadi dari kita untuk warga gitu. Jadi ada manfaatnya ketika kita mengkaji ayat-ayat Allah itu dipraktekkan benar-benar dipraktekkan. Jadi bukan hanya untuk jamaah tapi untuk masyarakat karena kan hablum minan nasnya itu harus jalan gitu. Dan tidak memandang itu golongan siapa gitu. Ngoten makasih. Tambah dikit. Jadi ini memang tadi rencana mau saya tanyakan tapi di luar kajian. Ya tapi ini sudah diinganu. Kalau saya melihat statusnya Bu Ustadzah itu kan jamaahnya makin tambah banyak. Nah itu kami ingin menanyakan
kiat-kiat apa untuk menyampaikan Al-Quran agar bisa diterima. Sebab selama ini kami kajian Al-Quran, begitu kita menyampaikan banyak orang yang tidak mau. Jadi mungkin Ustazah bisa sedikit pengalaman dari yang sudah itu. Memang ya contohnya gini ya, seperti sholat Jumat misalnya, ini sholat Jumat. Memang pengertian selama ini orang perempuan kan tidak wajib. Tapi di ayat itu fas'au, bersegeralah. Ini ada satu perintah untuk melaksanakan sholat Jumat baik laki-laki maupun perempuan. Itu banyak yang tidak terima. Ini contoh salah satu ayat dari Al-Quran, begitu kita sampaikan tidak mau. Nah, tapi dari jamaahnya Bu Ustazah itu kan makin berkembang. Nah itu caranya bagaimana untuk merangkul jamaah agar mau ngaji. Terima kasih. 1600 Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Itu. Jadi kita itu kan menyampaikan Quran. Sabilar bil hikmah itu dengan hikmah, dengan mau'izatil hasanah, dengan cara penyampaian yang baik, itu merangkul jamaah gitu. Jangan kalau misalnya ada beda pendapat, jangan jangan dengan kekerasan, jangan dengan orang ini, orang dengan emosi, enggak. Iku ngene misalnya gitu kan, itu jawabannya, ada jawaban seperti ini, ada jawaban pendapat seperti ini, begitu. Jadi jamaah itu ngono. Terus kemudian akhlak, Pak. Akhlak itu. Iya, santun, kita itu santun, nggak pernah membicarakan yang perbedaan, begitu. Makanya saya kan ngisi juga di Muhammadiyah, juga di NU juga, gitu. Seperti itu, masuk. Yang penting ayatnya masuk, mereka mau melaksanakan itu tidak dengan cara yang kaku, tidak. Gitu. Ini ya fleksibel. Saya pakai ini, Pak. Gitu. Pakai itu. Jadi nanti dari mulut ke mulut, ketika kita tidak membicarakan golongan, tidak ngelek-ngelek siapapun gitu, kita membicarakannya ayat, dan kita dengan santun, dengan merangkul misalnya gitu, maka mereka akan datang dengan sendirinya. Ngoten sih, kalau saya seperti itu. Ya. Ini Pak Mahmud ya. Soalnya kan betul Ustadzah 125 itu menjadi kunci utama resepnya. Iya, itu resepnya. Dan ayat surat 140 itu jangan duduk bersama mereka, itu maksudnya harus kita pahami. Bukan maksudnya duduk ragilem bareng itu enggak. Kita kan sepanjang kita punyai akidah yang sama, kita monggo. Tapi lain akidah, kita tidak boleh berseberangan, mau tidak mencela. Kita rangkul bersama-sama. Itu tadi Ustaz ya.